hari lepas hari. Istimewa Tuhan sudah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan serta pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Namun semuanya kami mau datang kepada Tuhan, mengawali semua yang akan kami lakukan di hari ini. Kami datang menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta John, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua, pengurapan dan kuasa Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Dan kami semua yang akan memuji menyembah Engkau dan mendengarkan suara-Mu, Tuhan berkati kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di pagi hari ini, dan kami akan menerima firman-Mu dengan baik. Kami mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Teman-teman kami yang belum masuk dalam Zoom di pagi hari ini, Tuhan berkati jaringan yang ada pada mereka, supaya mereka boleh dapat masuk. Kami sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk kota kami Jayapura Tuhan, Kabupaten Jayapura Tuhan. Engkau mau memberkati kota kami Tuhan. Engkau menjaga, melindungi dan memberkati tanah kami, bahkan kami semua yang ada di atas tanah ini, supaya kami hidup mencintai kedamaian, kami hidup saling mengasihi, kami dijauhkan segala pikiran yang sia-sia untuk melakukan hal yang jahat kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Waktu selanjutnya kita akan menaikkan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang kita akan dengar. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta untuk waktu untuk melayani di pagi hari ini. Disilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Mary Hukubun, host kita yang luar biasa dari kota Jayapura, Papua. Mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati ya. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang kita tinggikan di pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan nyanyikan lagu ini ya bagi Tuhan Yesus. Oke. Praise God, praise the Lord. Engkau layak disembah ya Tuhan, Engkau layak disembah. Terima kasih bahwa sungguh Engkau baik. Dan kami mau menyanyikan pujian ini bagi Tuhan Yesus baik. Dengan segenap hati kita naikkan sama-sama. Haleluya, kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami semua. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini ya bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, oke. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kami bawa segala kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja menjamah kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau baik. Sungguh baik hidup kami semua. Amin. Haleluya.
Oke. Ya, oke. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik, nama-Mu indah, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus yang
selalu sembahmu, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Amen, amen, amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bila manis Engkau dengar di pagi hari ini, setiap pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Selimutku kotor. Benar. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
agungkan Dia, muliakan namanya. Seluruh bumi nyanyi besar-Mu, doa yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan namanya. Yesus. Haleluya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya pagi hari ini, dan selamat datang Bu Wace sudah bersama kita, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Amin. Bapa. Pagi hari yang indah ini kami boleh kembali datang untuk bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu dalam menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini pun kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu melalui hamba-Mu Pastor Jarkungan. Urapi setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, biar boleh menjadi berkat buat kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam Bapa Putra Kudus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa ya, yang sangat indah sekali untuk kita semua. Dan mari saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa supaya firman Tuhan di pagi hari ini semua dapat berjalan dengan lancar ya. Oleh karena anugerah Tuhan, semua kita pagi ini benar-benar bersyukur sekali. Tuhan Yesus Tuhan yang baik ya. Tuhan yang sangat luar biasa dan Dia sangat mengasihi kita semua. Amin. Oke, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan pagi ini. Tapi saya akan atur dia dulu supaya mengantisipasi apabila nanti terjadi kendala. Nah, kita sudah punya ini ya, cadangan. Oke. Doakan saja supaya semuanya lancar. Haleluya. Oke. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita tadi sudah memuji-muji Tuhan, dan sudah menaikkan doa ya di hadapan Tuhan, dan pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita. Haleluya. Oke. Ya. Oke, ini dia sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam penginjilan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan nanti sahabat kita terkasih, Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua ya. Oke, terima kasih Bu Wace sudah bersama dengan kita semua di pagi hari ini dan semua kita yang hadir ya. Ini suatu kebahagiaan buat kita semua untuk kemuliaan Allah ya. Dalam penginjilan tema kita di pagi hari ini. Nats Alkitab kita terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin.
Amin. Ini adalah sebuah perintah Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Dia memerintahkan kepada semua murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Bukan cuma untuk satu kota, bukan satu desa, tapi seluruh dunia. Saudara-saudaraku ya, sekarang dengan teknologi canggih, kita bisa kelilingi dunia dengan Android kita ya, alat komunikasi, kita bisa beritakan Injil. Saudara, dengan waktu cepat, hitungan detik atau menit, itu pesan yang kita sampaikan sudah sampai ke orang yang ada di belahan dunia yang lain ya, saudara, di belahan bumi yang lain. Apakah mereka ada di kutub utara atau kutub selatan, di Amerika atau benua manapun, kita bisa menjangkau mereka dengan Injil ya, saudara. Ini luar biasa. Saudara, dikatakan lalu ia berkata, yakni Yesus berkata kepada mereka ya, Anda perhatikan baik-baik, tidak dikatakan kepada para pendeta, para pemimpin gereja, para pemimpin rohani atau hamba Tuhan tertentu, tapi semua kita. Dikatakan mereka ini jamak ya, murid-murid Tuhan. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, disuruh pergi untuk apa? Memberitakan Injil kepada segala makhluk ya. Segala makhluk itu bisa juga manusia, saudaraku. Bisa juga hewan-hewan yang lain ya. Atau juga ciptaan Tuhan yang lain, kita bisa beritakan Injil. Tapi di sini memang yang konteksnya Yesus mati bukan untuk menebus hewan, untuk menebus tanaman atau tumbuhan, tapi Yesus mati menebus manusia yang berdosa ya, karena manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus sebelum ke sorga, dia telah memberi amanat ya, memberikan amanat agungnya bagi para muridnya untuk memberitakan Injil ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia sudah memberikan amanat agungnya kepada para muridnya untuk apa? Memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada segala makhluk. Tujuannya agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan ya, diselamatkan Tuhan. Tujuannya apa? Diselamatkan Tuhan agar kemuliaan Allah dinyatakan dalam penginjilan. Makanya penginjilan ini penting, saudaraku. Orang butuh Injil. Injil itu apa? Kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan ya. Injil juga kabar pembebasan. Pembebasan yang Tuhan lakukan kepada manusia dari belenggu-belenggu dosa, ikatan-ikatan masa lalu, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk kemiskinan, kemelaratan, sakit penyakit. Manusia berdosa dilepaskan ya melalui apa? Injil, saudaraku. Injil itu tentang Yesus ya, Yesus yang mati di kayu salib menebus kita semua, yaitu penginjilan yang luar biasa. Nah, mari kita akan lihat, saudaraku, akan ini kita dapat pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, saudara-saudaraku ya. Dari ayat-ayat tersebut, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 6, tentu kita akan melihat di sini ada 3 kebenaran, saudaraku. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Orang percaya yang mengerti apa, saudara-saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam penginjilan. Apakah dalam penginjilan ada kemuliaan Allah? Ada. Kapan itu kemuliaan Allah dinyatakan? Pada waktu orang itu dengar Injil, dia percaya Yesus dan dia diselamatkan, itu kemuliaan Allah. Dia dengar Injil dan dia mengalami kasih Tuhan yang mengubah hidupnya, itu kemuliaan Allah. Dia mendengar Injil dan kemudian dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu kemuliaan Allah. Ya, jadi kemuliaan Allah dinyatakan dalam penginjilan. Jadi Injil mampu mengubah kehidupan seseorang dari hati yang keras dilembutkan, dari hidup yang sudah hancur dipulihkan. Saudaraku, yang tadinya jauh dari Tuhan sekarang makin dekat dengan Tuhan. Yang dulunya tidak mencintai, mengasihi Tuhan, sekarang mencintai, mengasihi Tuhan. Ya, itulah Injil, saudaraku. Yang tadinya hidupnya penuh dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, kepahitan. Saudara-saudaraku, Injil mengubah dia sehingga dia menjadi orang yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Ya, ini luar biasa ya. Disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Amin, saudara-saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan lihat siapakah orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah di dalam penginjilan. Yang pertama, kita lihat ini rahasianya ya. Siapa dia?
Dia adalah orang yang berkeliling kota dan membawa pesan dari para pemimpin, ya, para pemimpin sesuai dengan keputusannya Roh Kudus. Jadi ketika dia berkeliling kota, dia membawa pesan. Pesan dari siapa? Dari pemimpin. Ya, sesuai dengan keputusan Roh Kudus. Kita lihat ayat ini, ya. Ayat 4, Kisah Rasul 16 ayat 4. Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Amin. Amin. Jadi Paulus dan Silas ini mereka berkota, saudaraku, dari kota ke kota, saudara, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua. Jadi rasul ini adalah bapa rohani dan penatua ini adalah pemimpin di dalam jemaat. Jadi kita lihat bahwa ini baik rasul maupun para penatua mereka setelah bersidang dan apa menjadi keputusan Roh Kudus itu juga menjadi keputusan mereka dan mereka buat di dalam surat itu, ya, sebuah dokumen yang Paulus dan Silas bawa mereka keliling kota dan mereka sampaikan itu keputusan-keputusan kepada jemaat-jemaat, ya. Dan jemaat-jemaat itu menurutinya, saudaraku. Nah, disinilah kemuliaan Allah dinyatakan di dalam penginjilan, ya. Kapan? Pada waktu, saudaraku, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan mulai berkeliling kota membawa pesan dari para pemimpin, ya. Pemimpin tertinggi kita itu adalah Yesus Kristus. Kita perlu membawa pesan-pesan Tuhan ini, saudaraku, ya, sehingga disitulah Tuhan menyatakan akan kemuliaannya di dalam penginjilan. Mari kita lihat yang kedua, kriteria yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Tuhan di dalam penginjilan. Yang kedua, dia adalah orang yang kalau tadi berkeliling, nah sekarang dia berusaha, ya. Dia berusaha dengan apa? Dengan giat dan sepenuh hatinya untuk apa, saudaraku? Untuk dia meneguhkan iman dari jemaat-jemaat Tuhan. Kita lihat ayatnya, ya, Kisah Rasul 16 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 16 ayat kelima. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Amin. Amin. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Siapa yang meneguhkan iman mereka? Paulus dan Silas. Jadi ketika jemaatnya hatinya sedang lemah, hatinya sedang goyah, hatinya sedang bimbang, hatinya sedang takut, hatinya sedang cemas, sedang gelisah, dan lain sebagainya. Nah, Paulus dan Silas ini mereka datang meneguhkan, saudaraku, ya, meneguhkan iman dari jemaat-jemaat yang dalam kondisi hatinya atau imannya ini lagi tidak stabil. Saudaraku, ini luar biasa. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Yang tadinya orang dalam keadaan susah, tidak susah. Orang dalam keadaan sedih, tidak sedih. Karena apa? Mereka, saudaraku, diteguhkan dalam iman. Yang tadinya mereka sudah dalam keadaan putus asa, ingin mati bunuh diri, ternyata mereka tidak ingin mati bunuh diri. Kenapa? Karena iman mereka sudah diteguhkan. Orang kalau imannya lemah, saudaraku, dia nekat melakukan apapun, saudaraku, ya, termasuk ingin bunuh diri. Karena apa? Imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena imannya itu tidak diberi makan. Dengan apa? Makanan rohani. Dengan apa? Dengan minuman rohani. Makanan rohani, minuman rohani apa? Firman Tuhan. Firman itu menjadi roti hidup. Firman itu juga adalah air hidup bagi kita, saudaraku. Kita ini makan satu hari 3 kali atau tambah cemilan-cemilan bisa 5 kali, ya, saudaraku. Nah, kita butuh itu makanan untuk tubuh kita secara jasmani. Namun banyak orang lupa untuk tubuh secara roh ini, tubuh secara jiwani ini dia kurang memperhatikan. Sehingga kena masalah dia gampang goyah imannya, kena masalah dia gampang susah, kena masalah gampang stres, kena masalah gampang sedih, kena masalah gampang putus asa. Kenapa? Karena imannya ini, saudaraku, sedang lemah. Imannya lemah kenapa? Karena nggak diberi makan, nggak dilatih, saudaraku. Maka itu, saudara, penting sekali bagi kita semua pagi ini. Saudara-saudara kita ini
Siapa bilang kita tidak punya masalah ya sebagai seorang istri? Siapa bilang seorang istri tidak punya masalah? Siapa bilang seorang suami tidak punya masalah? Siapa bilang kita semua yang tidak punya masalah? Semua kita punya masalah. Nah, masalah yang kita hadapi, kekuatan kita ini terbatas ya. Saudaraku, ada batas-batas di mana kita tidak merasa mampu lagi. Karena itu kita butuh Tuhan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita binasa, tanpa Tuhan kita hancur. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat dan ayat kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya di luar Yesus orang itu akan gagal, saudaraku ya. Sebagai satu contoh, Petrus ketika dia melakukan apapun, meskipun dia seorang yang sudah ahli, mahir di dalam bidang kelautan, saudaraku, untuk bisa menangkap ikan, Alkitab berkata tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap semalam-malaman. Alias apa? Petrus itu Gatot, ya. Gatot itu gagal total, ya. Bukan nama orangnya, maksudnya Gatot itu gagal total, saudaraku. Nah, itulah orang melakukan sesuatu di luar Tuhan, tanpa Tuhan gagal sia-sia. Nah, karena itu kita butuh Tuhan ya di dalam kehidupan ini. Oke, karena itu kita mau datang kepada Tuhan, saudaraku. Ini merupakan sebuah kebutuhan kita ya. Untuk apa kita mau menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita mau menerima minuman rohani, yaitu firman Tuhan ya. Sehingga roh kita, jiwa kita ini kuat. Kalau roh kita kuat, mempengaruhi jiwa kita. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kalau jiwa sudah kuat, maka dia mempengaruhi tubuh ya. Tubuh fisik ini jadi kuat ya, saudaraku. Nah, orang kenapa dalam keadaan stres, depresi? Karena jiwanya itu lemah. Jiwanya lemah kenapa? Karena tidak diberi makan. Tidak diberi makan dengan firman Tuhan. Ya, ada orang yang mengatasi rasa stres, depresi, atau dalam keadaan benar-benar galau ini, dia pergi mencari tempat-tempat hiburan. Nah, di sana dia mendengarkan ada lelucon-lelucon atau mungkin pelawak-pelawak yang bisa dia berketawa ke TV. Hanya sesaat setelah acara itu selesai, ingat masalah, susah lagi, ingat stres lagi. Suatu tidak langgeng. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita dengar firman Tuhan, wow, itu luar biasa, saudara-saudaraku ya. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan saat kita lemah ya. Memberikan kita penghiburan saat kita susah dan sedih, memberikan kita pengharapan saat kita putus asa. Makanya Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu adalah hasil usaha manusia, ya. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi kita hidup ini dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman yang keluar dari mulut Allah, firman yang disampaikan, yang engkau dengar, yang engkau baca dalam kitab suci, dan ketika engkau dengar itu, imanmu bertumbuh. Nah, itulah kehidupanmu, ya. Ada orang berkata dia tidak bisa hidup tanpa uang. Ya memang, saudaraku, kalau tidak ada uang susah, ya. Tapi kalau ada uang, hati senang, saudaraku, ya. Bapak Ibu, memang segala sesuatu itu butuh uang, dan memang segala sesuatu menjadi indah kalau ada uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Tapi segalanya menjadi indah kalau ada uang, ya. Tetapi bagaimana kalau memang situasinya dia tidak punya uang sama sekali? Apa yang harus dia butuhkan? Dia butuh Yesus yang menjadi sumber segala sumber yang dia butuhkan. Amin, saudaraku ya. Biarpun orang banyak uang, tapi kalau dia tidak punya Yesus, dia tetap susah juga, tetap stres juga, tetap depresi juga ya. Ada orang yang bunuh diri, mati, dia ambil pistol, dia tembak kepalanya, saudaraku. Dan memang ini mati demikian bukan karena dia miskin, bukan karena dia ini, saudaraku, dia nggak punya apa-apa. Memang dia ini orang kaya, tapi dia dalam hatinya tuh kosong sekali, jiwanya kosong. Dia rasa hampa, saudaraku. Sehingga akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara demikian. Ya, padahal dia nggak kekurangan, dia uangnya banyak. Dia punya pom bensin itu ada beberapa, saudaraku. Tapi kenapa dia mati dengan cara yang tragis seperti itu? Karena apa? Di dalam jiwanya itu ada kekosongan. Jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, dan kehendak. Maka Tuhan ingin jiwa itu diisi dengan firman Tuhan, ya, sehingga orang itu tidak mudah melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Oke, mari kita lihat. Makanya ini penting, saudaraku. Ya, kita lihat poin yang kedua ini, berusaha dengan giat dan sepenuh hati untuk meneguhkan iman dari jemaat-jemaat Tuhan. Nah, ini yang Paulus dan Silas lakukan. Kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti
kemuliaan Allah di dalam yaitu penginjilan. Nah, kita lihat ya. Yang ketiga yaitu dia berjalan dalam pergerakan misi penginjilan. Ya, dia berjalan dalam pergerakan misi penginjilan, melintasi tempat-tempat yang diarahkan Roh Kudus. Nanti kita lihat tempat-tempat yang diarahkan Roh Kudus itu apa saja disebutkan di sini. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 16 ayat ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Amin. Amin. Jadi ini saudara-saudara terkasih Tuhan. Jadi mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Ini ada tempat-tempat yang Roh Kudus izinkan mereka, saudaraku, masuk di tempat-tempat itu, saudaraku. Tapi ada juga Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus menghalangi mereka untuk mereka tidak melanjutkan ke pantai yang lain karena Roh Kudus tahu ada sesuatu yang membahayakan mereka di sana, ya. Saudara-saudara, jadi ini luar biasa. Jadi kemuliaan Allah di dalam penginjilan itu ketika orang itu berjalan di dalam pergerakan misi, ya, penginjilan. Berjalan artinya dia tidak diam di tempat, dia tidak pasif, dia bergerak terus, ya, dalam pergerakan misi penginjilan ini, melintasi tempat-tempat yang diarahkan Roh Kudus. Amin. Nah, kita pun sebagai umat Tuhan, kita juga tidak boleh pasif, kita lebih banyak proaktif, ya. Seperti hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ambil waktu, ambil bagian di dalam pelayanan supaya kita benar-benar bisa melihat bagaimana kemuliaan Allah bisa dinyatakan, ya, di dalam penginjilan yang kita lakukan. Selain kasih Tuhan, penginjilan itu macam-macam. Bisa kita menginjili orang lewat firman yang kita sampaikan, kita bisa doa untuk seseorang, itu juga penginjilan, saudaraku. Atau kita memperdengarkan puji-pujian, ya, saudaraku, itu juga penginjilan, Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, maka saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan, ya. Kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama, saudara kasih Tuhan, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi pembawa. Pembawa apa, saudara? Dia menjadi pembawa pesan Tuhan agar semua jemaat menurutinya. Jadi pesan Tuhan yang disampaikan melalui para pemimpin itu, jemaat Tuhan menurutinya. Ini luar biasa. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan di sini. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 4. Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para pendatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Amin. Supaya jemaat-jemaat menurutinya pada waktu mereka mendengar pesan Tuhan dan mereka oke Tuhan, saya mau lakukan. Oke Tuhan, saya senang hati melakukan itu. Nah, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi kalau pesan Tuhan disampaikan, jemaat tidak melakukannya, apakah bisa kemuliaan Tuhan dinyatakan? Tidak akan bisa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika jemaat mendengar firman Tuhan dan mereka melakukan. Wow, itu kemuliaan Tuhan nyata di situ. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, hasil dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mendukung, ya, mendukung makin lama. Saudaraku, jemaat bertambah, ya, bertambah besar jumlahnya. Mari kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 5. Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Amin. Amin. Jadi dengan adanya jemaat makin bertambah besar jumlahnya, ini kemuliaan Allah juga dinyatakan di situ, ya. Itu sebagai hasilnya. Saudara-saudara, luar biasa, kita berdoa untuk pelayanan kita di CLCC ini dan terutama untuk nanti tanggal 6, saudaraku, ya. Karena ada beberapa saudara-saudara lain akan bergabung di dalam kebaktian tersebut. Kita berdoa supaya Tuhan saja yang dimuliakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kita berdoa untuk semua yang melayani di dalamnya, semua yang datang, semua yang hadir, Tuhan menjamah hadirat Tuhan, ya, memenuhi semuanya. Amin. Dan yang terakhir, nanti Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya, di pagi hari ini. Oke, mari kita akan lihat yang ketiga, saudaraku. Hasil dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengikuti. Dia mengikuti apa, saudara? Dia mengikuti kehendak Roh Kudus bila dia diizinkan memberitakan Injil. Amin. Kita lihat ayatnya, ya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-6.
Kisah Para Rasul 16 ayat ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Amin. Amin. Ada tempat-tempat yang memang Roh Kudus izinkan mereka melayani di situ, tapi ada tempat-tempat yang Roh Kudus tidak izinkan, ya. Seperti di sini Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Ada apa kok Roh Kudus mencegah mereka? Tentu Roh Kudus lebih tahu apa yang akan terjadi di sana, ya. Demi kebaikan Paulus dan Silas, Roh Kudus mencegah mereka sehingga mereka aman, ya. Nah, di sini kemuliaan Allah dinyatakan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini, dan sahabat kita terkasih Ibu Indriani dari Sidoarjo akan berdoa untuk kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi Ya, semuanya. shalom. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu Ramadan kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Dan kami akan melakukan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan, apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua ini hanya kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir Tuhan. Roh Kudus menjamah kami semua Tuhan. Dan kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari. Ini apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran ya Tuhan. Untuk mewartakan kerajaan-Mu. Amin. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu Ya, jadi berkat bagi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila kami kurang melakukan ya, kesetiaan kepadamu Tuhan. Dan kurang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan ada mujizat. Ada berkat. Ada kebaikan Tuhan. Dan kami percaya semua ini hanya berdasarkan dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kaulah sumber segala sumber Tuhan. Yang kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John. Amin. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Indriani untuk doa yang sangat indah dari Sidoarjo, ya. Doa penubuhan firman. Tuhan berkati Bu Indriani dan keluarga di sana, ya. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta. Puji nama Tuhan untuk kuasa pertolongan Tuhan lewat pujian penyembahan dari pelayan Bapak Pendeta yang telah kita naikkan pada Tuhan dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonanama yang luar biasa dipakai Tuhan tentang tema bertemakan kemuliaan Allah dalam penginjilan dari Markus 16 ayat 15, yaitu 3 kebenaran yang telah kita dengar di pagi hari ini berkeliling kota dan membawa pesan para pemimpin. Yang kedua, berusaha dan giat sepenuh hati untuk meneguhkan iman dari jemaat Tuhan. Yang ketiga, berjalan pergerakan misi penginjilan. Ya, Tuhan menolong kita semua supaya kita melakukan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran kepada setiap orang, untuk mengubah seseorang untuk percaya kepada Tuhan dan untuk diselamatkan. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengar di pagi hari ini kita dapat mampu memahami, melakukan dalam kehidupan kita. Dan hambanya yang terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, terus setia untuk merenungkan firman Tuhan. Rahasia firman itu akan disampaikan buat kita semua selaku persekutuan untuk terus kita menerima dan melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari.
Tuhan memberkati hambanya selalu sehat kuat, umur yang panjang diberikan oleh Tuhan supaya terus memberitakan, mewartakan firman Tuhan kepada setiap orang untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan memberkati keluarga besar. Dan terima kasih juga buat Pak Lukas Krisnanto yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, bahkan telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Indriani yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Waktu disilakan Ibu Wace. Mari kita berdoa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semua sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Amen. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan roh pendoa-pendoanya. Pergerakan doa-pendoanya. I receive. Amen. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara
pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, Receive. kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Wace dan Pak Kim Sun. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Wace dari Surabaya yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati bersama Pak Ginsun. Ya, kita akan masuk di dalam Pak Kim Sun. ya, Pak Ginsun. Kita akan masuk dalam pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Pak Lukas Kristanto. Waktu disilakan Pak Lukas. Terima kasih Bu Weli buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat diterapkan ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692999 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online di setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam Jumat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah sesi onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, secepatnya berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di nomor 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Desember 2023. Pastor John Salburan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 27 Desember 2023, Ibu Sarah Tikwalu, putrinya Bapak Purudi Tikwalu dan Ibu Rosalin dari Jerman. Apalagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati dengan nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan kepada Ibu Weli. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukas Kristanto yang telah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Selaku host saya sampaikan terima kasih buat Bu Wace,
Pak Lukas yang telah bertugas untuk pelayanan di pagi hari ini, Ibu Indriani, Ibu Sinta, Cindy, Yohan, James, Ibu Meliawati, kita semua diberkati oleh Tuhan secara khusus. Hambanya Bapak Pendeta John Sarbona Nama yang setia dan setia dalam pelayanan tiap-tiap hari untuk memberitakan firman Tuhan, makanan rohani, minuman rohani buat kita semua, baik pagi maupun malam. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan tiap hari, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan untuk percaya, menerima Tuhan Yesus, dan untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati hambanya dan memberkati kita semua. Waktu selanjutnya kita akan menerima berkat, doa berkat di pagi hari ini. Dengan hormat disilakan Bapak Pendeta waktunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kenal agak terganggu, tapi puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian yang hadir di pagi hari ini, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap hati, setiap, oh Tuhan, umat-Mu yang datang pada pagi hari ini. Kau melihat ya Tuhan, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus berkata, mari kepadaku. Kamu yang letih lesu berbeban berat, kamu keletihan. Mari Tuhan, Engkau menjamah Ibu Weli pun dalam nama Yesus. Di tempat di mana Engkau berada, kuasa Tuhan telah tiba, menghampiri Engkau saat ini. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah kuat. Kaki yang bengkak sudah tidak bengkak lagi, sudah kembali stabil, normal kembali, jantung kembali pulih, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati keluarga besar Kubun, keluarga besar Befretes, juga damai sejahtera untuk kota Jayapura, Papua. Oh Tuhan, dengan meninggalnya Bapak mantan Gubernur Lukas NB, kami percaya kondusif, aman, damai sejahtera-Mu ya Tuhan atas kota Jayapura, Papua, karena di sana ada banyak umat Tuhan berkumpul berdoa dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di momen Natal ini kami doakan Tuhan satu persatu permohonan doa Ibu Weli dikabulkan. Engkau sudah mengabulkan untuk permohonan doa beberapa waktu yang lalu, untuk permohonan doa untuk yang dia naikkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kami percaya Engkau juga mendengar, menjawab dan beri pertolongan. Terima kasih untuk anak Arsenio, sudah Tuhan pulihkan, sembuhkan dia bisa berbicara dengan baik, lancar, komunikasi dengan mengalami suatu peningkatan yang signifikan. Berdoa untuk cucu Aldo, Alfred, Julie, juga Kasih, dan juga kami doakan untuk Pak Stephen De Fretes untuk ujian PPG, semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Pak Wahyu Kubun dan Bu Sinta, Tuhan bawa mereka lebih dekat, semakin dekat, dan terutama Pak Wahyu Kubun menjadi seorang imam yang baik, buat mereka berhasil dalam Tuhan pekerjaan proyek yang dikerjakannya. Tuhan tolong untuk masuk ke legislatif, Tuhan mudahkan, lancarkan jalannya di dalam nama Yesus. Dan juga Ibu Erna, Bu Sati juga terima kasih doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan, sembuhkan juga Ibu Min, ya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, Marantika, sembuhkan dia. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu, sembuhkan juga Pak Cornel Ismail, pulihkan kesehatannya supaya dia bisa bergabung bersama dengan kami juga. Terima kasih, berkati Pak Lukas dengan segala pergumulannya, permohonan doa yang dinaikkan siang dan malam, Engkau mendengar, menjawab dan pertolongan pada waktunya. Berikan dia kesehatan panjang umur, damai sejahtera. Apa yang menjadi harapan yang mendengar, menjawab, kami berkata akan ada terobosan-terobosan ajaib
dalam keuangan ekonomi dalam Yesus. Doa untuk rencana menjual hotel yang ada di Tuhan Tretes, Tuhan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Kami doakan Tuhan lancarkan dengan orang-orang kunci. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, bagi putrinya Kesia Temi. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik dan dia akan diwisuda dengan baik. Kami doakan untuk juga ya Tuhan berikan dia kekuatan panjang umur, damai sejahtera, kesembuhan, pemulih ketenangan batin, dan berikan dia Tuhan Yesus. Terima kasih pernah aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Doakan juga untuk Billy Chan yang ada di Hong Kong, Tuhan menjamah dia, menolong dia untuk pekerjaan yang dia akan dapatkan, berikan pekerjaan terbaik yang sesuai dengan bidang dia ya Tuhan. Kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk Ibu Wace yang mengambil bagian pertama kali dalam doa profetik dalam ibadah pagi. Tuhan berkati engkau Bu Wace dalam nama Yesus. Jangan takut, bukan hatimu. Tuhan mendengar doamu sebagai seorang istri, bagi suami, seorang ibu, bagi anak-anak, seorang mertua, bagi menantu, seorang emak, bagi cucu-cucu. Tuhan mengenal hatimu. Tuhan tahu bahwa engkau ingin mengasihi dia, melakukan yang terbaik. Kuatkan hatimu saat ini karena Tuhan sudah mendengar doamu. Tuhan sudah menjawab doamu. Engkau akan lihat di akhir tahun ini, bahkan memasuki tahun depan, keajaiban demi keajaiban yang akan Tuhan nyatakan kepadamu. Rencana untuk menjual rumah yang ada di rumput, Tuhan kirimkan pembelian baik dan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Mudahkan, lancarkan semua jalan-jalannya, semua kebutuhan-kebutuhan Tuhan yang mencukupi, memenuhi segalanya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapa, semua anak-anaknya baik yang pria maupun yang wanita, senior dan non-jama mereka, sehingga mereka pun menjadi orang takut akan Tuhan, menghormati orang tua dan mendukung ya Tuhan Bu Wace dan Pak Kim Sun, kesehatannya, pulihkan kesehatannya secara total dalam Yesus. Kasihani Pak Kim Sun, berikan dia kasih dan pengampunan, anugerah-Mu melimpahnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami akan juga Ibu Indriani dalam pergumulan bersama dengan semua anak mantu cucu. Tuhan sertai mereka, sembuhkan Male, sembuhkan juga mamanya di hari tua, dan kesehatan panjang umur dan sejahtera. Ini Tuhan berikan dia kesehatan, kemampuan, panjang umur juga untuk mendampingi semua anak-anaknya, baik Ita, Riko, Riki, juga Feli, sertai dengan rumah tangga mereka masing-masing. Kristian ya Tuhan, sembuhkan Kristian Bapak. Kami doakan sehingga tahun depan dia akan menikah dengan putrinya Ibu Riani Feli. Kami doakan Tuhan lancarkan, mudahkan jalannya, Tuhan berkati pekerjaan mereka semua. Terima kasih, ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Linda Effendi. Pada saat tanggal 6 kami akan kebaktian di rumahnya. Tuhan pulihkan, sembuhkan dia secara total, pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karirnya dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau pembuat keajaiban. Ini doa kami kepadamu, teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena Tuhan sesuatu halangan, karena kesehatan, karena lain sebagainya. Tuhan menjamah sehingga mereka pun hadir dan mereka berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dicurahkan. Mari Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, dan berkati kebaktian juga tahun depan, minggu depan kami akan kebaktian di Surabaya dalam tatap muka. Hadirat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, kami memberkati umat-Mu bangsa Israel. Sebab Engkau berkata, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati dalam nama Yesus. Ini adalah biji mata-Mu, milik kesayangan-Mu, umat-Mu ya Tuhan yang Kau pilih dari segala bangsa. Kami memberkati mereka dan kami percaya berkat yang sama, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel sudah Engkau curahkan bagi kami semua. Terimalah berkat ini saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnis, karirmu, bahkan studi anak-anakmu, cucumu, semua diberkati, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi Allah dan menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih, diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang hadir pagi ini percaya Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita sama-sama kita katakan,
Amin. Tuhan juga berkati Bro Salim, Pak Bro Ria yang ada di Jerman. Amin. Tuhan berkati semuanya. Sampai kita ketemu lagi ya. Terima kasih Bu Eli, pelayanan, Pak Lukas, Bu Wace. Salam buat Pak Kim Sun ya. Terima kasih Bu Indriani. Tuhan berkati semuanya. Tetap semangat ya. Sampai kita ketemu Ibu lagi. Megawati, Bu Sinta. Ya, terima kasih. Selamat Natal. Ya. Thank you, Tuhan Selamat Pastor. Natal, Merry berkati kita semua. Christmas. Ya, Bu Ya, Indriani, Tuhan berkati. ya, selamat Natal. Ya, terima kasih. Shalom. Jumpa teman-teman. Ya, Tuhan berkati, Pak. Oke. Halo, Shalom. Welly, Selamat beraktivitas Wece. ya. thank you, God Pak bless John. all. Ya, Bye. bye. Amin. Hmm.